Perkenalkan, nama saya Renwi Ervani Duarasa. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Yang pertama adalah, jelaskan menurut pendapat Anda, pentingnya etika dalam berbisnis. Jadi, etika dalam berbisnis ini sangat penting, karena menciptakan moral yang sangat membimbing segala tindakan yang dibuat oleh perusahaan. Adanya praksi yang etis di mana sang perusahaan dan pelanggan dapat menjalin hubungan baik dan tidak saling merugikan. Yang paling penting, etika menciptakan tindakan yang jujur dan bertanggung jawab, di mana itu juga sangat berpengaruh pada moral karyawan juga. Soal yang kedua, tuliskan deskripsi atau profil bisnis impian Anda di masa depan dan jelaskan bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin menerapkan aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis Anda. Jadi impian saya ini adalah membuat bisnis seperti kursus dan pelatihan online. Kursus yang berbasis seni musik dan sesuai dengan keahlian dan hobi saya. Dan saya ingin sekali menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang layak dan menjadi alat untuk penghidupan saya sehari-hari. Dan sebagai pemimpin dalam bisnis saya akan menerapkan etika kejujuran dan keadilan. Menerapkan etika kejujuran seperti menetapkan harga yang sesuai dengan fasilitas yang baik untuk berlatih. Etika keadilan yang ditetapkan sebagai memperlakukan semua pelanggan dengan setara dan saling untuk berbagi ilmu. Yang ketiga adalah, sebutkan dan jelaskan tantangan etika pada bidang produksi barang dan jasa di abad 21 dan berikan minimal 3 contoh kasus nyata. Jadi tantangan etika yang terkait adalah yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini seperti pengelolaan limbah produksi yang perlu dikurangi karena memberikan dampak ke semua makhluk hidup. Yang kedua adalah perlakuan terhadap pekerja. Maka perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah ia berikan. Yang ketiga adalah inovasi teknologi. Yang inovasi teknologi ini adalah seperti menangani dampak etika penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Tiga contoh nyata yang saya ambil di sini adalah perusahaan Equifax. Pada tahun 2017, perusahaan Equifax melakukan pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan data pribadi lebih dari 140 juta orang menjadi terekspos. Yang kedua adalah perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon pernah dikecam karena kondisi kerja di pusat distribusinya, termasuk tuntutan untuk produktivitas yang tinggi yang menyebabkan kelelahan dan cedera pada pekerja. Yang ketiga adalah perusahaan Chevron. Perusahaan Chevron ini telah terlibat dalam kontroversi terkait limbah minyak dan dampaknya bagi lingkungan. Yang keempat adalah, carilah satu artikel atau berita atau isu yang terkait dengan topik kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan atau UMKM Indonesia. Jadi di sini, saya mengambil kasus pelanggaran etika PT Samko Farma dan PT Kibros Farma. Yang soalan A, apa isu etika pada kasus tersebut? Saya akan jawab di sini. Pada kasus PT Samko Farma dan PT Kibros Farma, diduga mereka melakukan pelanggaran etika bisnis dalam perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dalam kandungan etilen glikol dan dietilen glikol, di mana etilen glikol dan dietilen glikol ini adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai pelarut dalam cairan pendingin mesin ataupun pemanas mesin, yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak yang mengonsumsi sirup tersebut. Yang kedua adalah, siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut? Jadi saya merasa yang bertanggung jawab pada masalah tersebut adalah manajer PT Samko Farma atas tindakan yang ia telah lakukan. Yang ketiga adalah, apa dampak isu etika tersebut terhadap perusahaan tersebut? Jadi menurut saya dampak isu etika tersebut terhadap perusahaan itu adalah, perusahaan tersebut akan membuat barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah atau BPOM dan akan mengalami penutupan secara massal. Yang keempat adalah, siapa yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini? Menurut saya yang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini adalah pemerintah ataupun BPOM. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih.